hari sebelum kita mengenal modernisasi, melewati rangkaian pahit masa-masa kolonial. Pada perempat abad ke-15 di Demak, berdiri sebuah kerajaan Islam pertama di Jawa, Kesultanan Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Rizky Amanda. Saya Airin Khairunisa. Saya Maulini Rizky. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai Kerajaan Demak. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak disebut juga sebagai kelanjutan dari Kerajaan Majapahit yang sinkretis ataupun Hindu-Buddha. Raden Patah adalah penguasa Demak pertama keturunan Terah Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Kondisi kerajaan Majapahit yang sangat lemah dimanfaatkan oleh Wali Songo untuk membentuk kerajaan Islam di Jawa. Sunan Ampel yang merupakan guru Raden Patah mendorongnya untuk melanjutkan estafet kekuasaan Majapahit dengan mendirikan Kerajaan Demak pada akhir abad ke-15 yang beribu kota di Bintaro, Demak, Jawa Tengah. Tahun berdiri dan pendiri Kerajaan Demak diperkirakan berdiri pada tahun 1478 atau akhir abad ke-15. Raja terkenal Kerajaan Demak yang pertama adalah Raden Patah dari 1478 sampai dengan 1518. Yang kedua, Pati Unus. Ketiga, Sultan Trenggono dari 1521 sampai dengan 1546. Peninggalan Kerajaan Demak adalah Soko Majapahit, Pewastren, Surya Majapahit, Maksurah, Pintu Bledeng, dan Mihrab. Di sini adalah peta daerah Kerajaan Demak. Demak sebelumnya adalah sebuah daerah bernama Bintoro atau Gelagah Wangi yang merupakan daerah kadipaten di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Suatu ketika, Raden Patah diperintahkan oleh gurunya, Sunan Ampel dari Surabaya, untuk merantau ke barat dan bermukim di sebuah tempat yang terlindung oleh tanaman gelagah wangi. Raden Patah adalah putra dari Raja Brawijaya dari istrinya yang disebut Putri Cina. Dalam perantauannya itu, Raden Patah menemukan tempat yang dimaksud Sunan Ampel, kemudian menamainya sebagai Demak. Berdirinya Kerajaan Demak tidak bisa lepas dari kemunduran Kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15. Pada saat itu, wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri dan saling serang karena merasa sebagai pewaris tahta Majapahit yang sah. Raden Patah yang mendapat dukungan dari Wali Songo dan Ki Ageng Pengging kemudian diangkat sebagai Bupati Demak oleh Prabu Brawijaya dengan ibu kota di Bintara. Setelah merasa kuat karena memiliki daerah yang strategis dan mempunyai dukungan dari Wali Songo, para wali menyarankan agar Raden Patah menjadikan Demak sebagai kerajaan Islam dan sepenuhnya memisahkan diri dari Kerajaan Majapahit. Raden Patah kemudian mengumpulkan para pengikutnya untuk melawan Kerajaan Majapahit. Setelah Kerajaan Majapahit berhasil dikalahkan, Kerajaan Demak resmi berdiri sebagai Kerajaan Islam. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa, sekaligus salah satu kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Sebagai salah satu kerajaan tertua dan terbesar di Indonesia, Kerajaan Demak memiliki peran penting dalam proses Islamisasi di Indonesia. Peran Kerajaan Demak dalam proses Islamisasi terlihat dari pengiriman utusan ulama ke berbagai daerah bawahannya, pengenalan Islam melalui tradisi dan kebudayaan yang diakulturasikan dengan kebudayaan sebelumnya, hingga melalui jalur perdagangan serta perkawinan. Dengan demikian, Kerajaan Demak berperan besar
dalam proses penyebaran ajaran agama Islam di Jawa dan luar Jawa yang para wali songo. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Demak telah berjalan teratur. Pemerintahan diatur dengan hukum Islam, akan tetapi norma-norma atau tradisi-tradisi lama tidak ditinggalkan begitu saja. Hasil kebudayaan Kerajaan Demak merupakan kebudayaan yang berkaitan dengan Islam. Hasil kebudayaannya yang cukup terkenal dan sampai sekarang masih tetap berdiri adalah Masjid Agung Demak. Masjid itu merupakan lambang kebesaran Demak sebagai kerajaan Islam. Masjid Agung Demak selain kaya dengan ukir-ukiran, bercirikan Islam juga memiliki keistimewaan, yaitu salah satu tiangnya dibuat dari kumpulan sisa-sisa kayu bekas pembangunan masjid itu sendiri yang disatukan atau tatal. Selain Masjid Agung Demak, Sunan Kalijaga, salah seorang dari Wali Songo, juga meletakkan dasar-dasar perayaan sekaten pada masa Kerajaan Demak. Perayaan itu digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk menarik minat masyarakat agar masuk Islam. Sekaten ini kemudian menjadi tradisi atau kebudayaan yang terus dipelihara sampai sekarang. Perkembangan ekonomi di Kerajaan Demak. Perekonomian Demak berkembang ke arah perdagangan maritim dan agraria. Ambisi Kerajaan Demak menjadi negara maritim diwujudkan dengan upayanya merebut Malaka dari tangan Portugis. Namun upaya ini ternyata tidak berhasil. Perdagangan antara Demak dengan pelabuhan-pelabuhan lain di Nusantara cukup ramai. Demak berfungsi sebagai pelabuhan transito atau penghubung daerah penghasil rempah-rempah dan memiliki sumber penghasilan pertanian yang cukup besar. Demak dalam bidang ekonomi berperan penting karena mempunyai daerah pertanian yang cukup luas dan sebagai penghasil bahan makanan, terutama beras. Selain itu, perdagangannya juga maju. Komoditas yang diekspor antara lain beras, madu, dan lilin. Barang tersebut diekspor ke Malaka melalui pelabuhan Jepara. Dengan demikian, kehidupan ekonomi masyarakat berkembang lebih baik. Sebagai negara maritim, Demak menjalankan fungsinya sebagai penghubung atau transito antara daerah-daerah penghasil rempah di bagian timur dengan Malaka. Dan dari Malaka kemudian dibawa para pedagang menuju kawasan barat. Berkembangnya perekonomian Demak di samping faktor dunia kemaritiman, juga faktor perdagangan hasil-hasil pertanian. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agama Islam di Demak mempunyai kemiripan dengan pelaksanaannya di Aceh, yaitu dengan mendirikan masjid di tempat-tempat sentral di suatu daerah. Di sana diajarkan pendidikan agama di bawah pimpinan seorang badal untuk menjadi guru, yang menjadi pusat pendidikan dan pengajaran serta sumber agama Islam. Kitab keluaran Demak adalah Usul 6 Bis, yaitu kitab yang ditulis tangan berisi 6 kitab dengan 6 Bismillahirrohmanirrohim, karangan ulama Sarkandi. Isinya tentang dasar-dasar ilmu agama Islam. Kitab lainnya adalah Tafsir Jalalain, karangan Syekh Jalaluddin dan Jalaluddin As-Suyuti. Ada pula kitab agama Islam yang hingga kini masih dikenal, yaitu Primbon, berisi catatan tentang ilmu-ilmu agama, macam-macam doa, obat-obatan, ilmu gaib, bahkan wejangan para wali. Selain itu, Sultan Agung memerintahkan di tiap ibu kota kabupaten didirikan sebuah masjid besar sebagai induk dari seluruh masjid dalam kabupaten tersebut, dan pada tiap ibu kota distrik sebuah masjid kewadenan. Begitu pula di desa juga didirikan masjid desa. Masjid besar dikepalai oleh seorang penghulu dan dibantu oleh 40 orang pegawainya. Masjid Kawadenan dipimpin oleh naib dan dibantu 11 pegawainya, sedang masjid desa dikepalai oleh modin atau kaim atau kaum dengan 4 orang pembantunya.
Penghulu adalah kepala urusan penyelenggaraan Islam di seluruh daerah kabupaten. Pegawai penghulu sendiri dibagi menjadi 4 golongan, yaitu bendahara, ketib atau khatib, muadzin atau muazin, dan marbot. Wilayah suatu daerah dibagi atas beberapa bagian sebagai usaha untuk memajukan pendidikan dan pengajaran Islam. Pelaksanaannya di tiap-tiap bagian dipercayakan kepada beberapa orang ketib dan dibantu oleh beberapa orang muadzin. Sistem pemerintahan Kerajaan Demak yang digunakan oleh para raja. 1. Pemerintahan Raden Patah. Di bawah pemerintahan Raden Patah, Kerajaan Demak mengalami kemajuan dan kejayaan pada masanya. Beberapa bidang yang berhasil disukseskan yaitu perkembangan agama Islam yang makin meluas, pertahanan dan perluasan kerajaan, serta sukses menjalin kerjasama dengan para umara dan ulama. Kesuksesannya dapat dilihat ketika ia berhasil melawan bangsa Portugis yang sebelumnya telah menduduki Malaka. Selain itu, Raden Patah juga sukses menaklukkan Girindra Wardana yang sebelumnya telah merebut tahta kerajaan Majapahit. 2. Pemerintahan Pati Unus. Setelah Raden Patah meninggal, kedudukan raja berikutnya diisi oleh sang putra, yaitu Adipati Unus. Tak jauh berbeda dengan sang ayah, sistem pemerintahan Kerajaan Demak yang dianutnya masih sama, yaitu menganut sistem teokrasi. Dalam pemerintahannya, Adipati Unus menjadi seorang pemimpin yang tegas, bak kesatria yang berani mengambil keputusan beresiko. Tak berselang lama setelah mendapatkan tahta raja, Adipati Unus merencanakan penyerangan ke Portugis yang tengah menguasai Malaka sejak lama. Sebelumnya ia pernah membantu Raden Patah menyerang Portugis meskipun gagal, namun semangatnya tak pernah padam. Tahun 1512, armada perang dikirimkan oleh Kerajaan Demak menuju Malaka. Namun ketika sampai di tempat Adipati Unus diserang tembakan meriam oleh Portugis. Tak menyerah, serangan kedua pun dilakukan meskipun berakhir dengan kegagalan. Pencapaian lainnya yaitu Adipati Unus juga berhasil memperluas kawasan. 3. Pemerintahan Sultan Trenggana. Puncak kejayaan Kerajaan Demak berada di bawah pimpinan Sultan Trenggana. Kepribadiannya yang pemberani dan bijaksana membuat sukses membawa Kerajaan Demak menguasai tanah Jawa mulai dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Tahun 1522 di bawah Trenggana mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Fathahillah ke Sunda Kelapa untuk menyerang Portugis. Lalu pada tahun 1527, Kerajaan Demak berhasil merebut Sunda Kelapa dan mengubahnya menjadi Jayakarta. Selain itu, serangan yang dipimpin oleh Fathahillah di Jawa Barat berhasil menaklukkan 3 wilayah, yaitu Cirebon, Banten, dan Sunda Kelapa. Setelah Sultan Trenggana wafat, Kerajaan Demak kemudian dipimpin oleh putranya yaitu Sunan Prawoto. Namun pemerintahannya tak berjalan lama karena terjadi banyak konflik dan perpecahan keluarga hingga berakhirnya Kerajaan Demak. Menurut Babat Tanah Jawi, sepeninggalan Sultan Trenggana, di Demak terjadi konflik perebutan tahta di antara anggota keluarga kesultanan. Seharusnya pengganti Sultan Trenggana adalah Pangeran Sedo Inglepen, yang tidak lain adalah saudara kandungnya. Namun karena Pangeran Sedo Inglepen ini tewas terbunuh oleh utusan dari Pangeran Prawoto, hal ini membuat tahta Sultan Trenggana pun jatuh ke tangan Pangeran Prawoto, yang tidak lain adalah anak kandung Sultan Trenggana. Seiring berjalannya waktu, sebab kematian dari Pangeran Sedo Inglepen pun diketahui oleh anaknya yang bernama Aryo Panangsang, konflik dan perebutan kekuasaan pun berlanjut, bahkan berkembang menjadi perang saudara. Aryo Penangsang pun ingin menuntut balas atas kematian ayahnya dengan cara membunuh Prawoto. Tewasnya Prawoto membuat murka Jakatingkir dan para sesepuh kesultanan, seperti Ki Ageng Pamanahan. Akhirnya terjadilah upaya untuk mengadili Aryo Panangsang, dan ia pun akhirnya bisa dikalahkan oleh Jakatingkir. Berkat jasa inilah membuat tahta Demak akhirnya jatuh ke tangan Jakatingkir dan pusat kekuasaan pun dipindahkannya ke Pajang.
sampai dengan 1546. Ulang lagi di Sultan Trenggono. Ketiga, Sultan Trenggono. Trenggono. Mm-mm. Baca Trenggono Trenggono aja. 3, Sultan Trenggono. Ya udah nggak mau. 3. Sultan Trenggono. 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 Treng. Oke, udah.